Bagaimana menangkal varian Omikron agar tak masuk ke Indonesia? Di tengah dunia termasuk Indonesia masih berjibaku dengan COVID-19 dan varian-varian barunya, kini dunia berpacu menghadang varian COVID-19 Omikron atau B.11.529 varian baru yang ditemukan di Afrika Selatan dalam beberapa hari terakhir ini, memaksa sejumlah negara menutup atau setidaknya membatasi perlintasan di perbatasan mereka. Varian Omikron itu pun kini sudah terlacak di beberapa negara antara lain Australia, Belgia, Ceko, Israel, Italia, Inggris, Hong Kong, dan Jerman. Sebelumnya varian Omikron pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November lalu. WHO memberi perhatian serius karena bukti awal menunjukkan peningkatan resiko infeksi ulang akibat varian Omikron ini berkali-kali lipat dibandingkan dengan virus corona varian lain seperti Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Maka bagaimana dengan Indonesia? Upaya apa saja yang mesti dilakukan untuk menghadang agar ancaman varian Omikron tak masuk ke Indonesia? Seberapa perlu kita menutup pintu rapat-rapat bagi masuknya varian ini? Dari perspektif epidemiolog, apa yang mesti segera kita lakukan? Dr. Triunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), saat diwawancara Radio Idola baru-baru ini menyatakan adanya mutasi virus Omikron menunjukkan bahwa virus COVID-19 rantai RNA-nya panjang. Kekhususan karakteristik varian Omikron ini menurut Triunis Miko, Omikron masuk dalam varian of concern di WHO. Ia memiliki daya tular yang berkali-kali lipat dari varian Delta. Bahwa sifat yang agak berbeda dari varian aslinya adalah daya tularnya. Itu karena B.1, nah itu gen itu yang bersifat menularkan atau daya tularnya luar biasa. Dari perspektif epidemiologi, menurut Triunis Miko, untuk menghadang agar varian Omikron tak masuk ke Indonesia, pintu-pintu masuk dari negara-negara yang sudah terdapat varian Omikron harus dikunci atau dilarang sementara waktu. Selain itu, masa karantina juga mesti diperpanjang minimal 14 hari atau 2 minggu. Karantinanya lebih dari masa inkubasi, 2 minggu minimal. Kemudian kalau sudah dikarantina harus diperiksa lagi. Dia tidak boleh mengandung virus COVID. Begitu. Sebagai bentuk kehati-hatian, Triunis Miko mewanti-wanti pemerintah agar memeriksa warga yang masuk 2 minggu sebelum varian Omikron dilaporkan meluas. Selain itu, pemerintah juga mesti ingat bahwa varian Delta Plus juga masih mengancam. Negara saya ingatkan, begitu ada varian Delta, kita harus tes orang-orang yang masuk 2 minggu sebelumnya. Jadi seharusnya begitu, kemudian di PCR ulang semua yang masuk 2 minggu dari negara-negara yang ada varian Delta-nya. Yang saya takutkan adalah karena varian Delta varian of concern, jadi saya takutkan mutasi internal atau mutasi dari Indonesia sendiri terjadi. Sementara itu, Dr. Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menambahkan, varian Omikron menjadi tantangan baru bagi Indonesia dan negara-negara di dunia. Omikron ini memang luar biasa karena berangkat dari Afrika, sementara di Afrika itu rilis ya, negara itu mudah sekali untuk bergerak, makanya cepat ke Lesotho, Zimbabwe, Namibia, bahkan mulai masuk ke Afrika Utara. Nah, di beberapa negara Eropa juga sudah masuk, di Asia seperti Israel dan Hong Kong, kita harus waspada tinggi terkait dengan penularan dan penyebaran Omikron ini juga. Meski belum terdeteksi di wilayah Asia Tenggara, Hermawan berharap penguatan dan pengetatan screening dan testing pada pintu kedatangan WNA atau WNI dari luar negeri, terutama dari kawasan yang sudah terdeteksi, diperkuat. Kesiapsiagaan dari sisi layanan kesehatan, fasilitas kesehatan, sekaligus early detection ya, upaya untuk menemukan kasus dengan cepat dan masif, terutama kaitan dengan screening, filtering di pintu-pintu gerbang internasional kita, itu betul-betul tidak boleh lengah oleh pemerintah. Full genome sequencing ini atau upaya untuk menggelar rantai DNA virus supaya memastikan bahwa COVID ini bukan sekedar yang SARS-CoV-2 yang biasa, tetapi yang Omikron ini harus segera diperkuat model screeningnya di berbagai sentra pintu internasional kita. Kita sepakat dengan apa yang disampaikan epidemiolog dan ahli kesehatan masyarakat, bahwa celah sekecil apapun harus dipastikan ditutup aksesnya demi memagari agar Omikron dan varian-varian lain tak masuk ke Indonesia.
mulai dari pengetatan screening, testing, hingga memperpanjang masa karantina bagi WNA atau WNI dari beberapa negara yang telah terjangkit Omikron. Selain itu, yang tak kalah penting, apapun ancaman varian virus corona, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan oleh masyarakat dan bagi negara tetap memperkuat 3T serta terus meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 untuk meningkatkan imun warga. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.